Halo, selamat pagi sedulurku bonsai, teman-teman semua. Oke, kembali lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke, teman-teman bonsai, kali ini saya mau melakukan pengangkatan bahan bonsai geometri ya. Ini dulu dari turun cangkok sebesar sekian ya. Sekian, kita lihat dari sekian ini berumur 2 tahun 7 bulan karena saya mulai tanam bahan bonsai, belajar program akar dan budidaya semenjak pandemi ya, kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Jadi ini saya tanam masuk dari turun cangkok, tanam polybag, setelah subur saya masukkan ke ground, berumur 2 tahun 7 bulan. Sudah lumayan besar ya, dengan media tanam yang kita harus perlu perhatikan ya untuk perawatan dan media tanam itu. Untuk pembesaran batang bahan bonsai jenis apapun itu kita perlu perhatikan ya. Nanti ada di bawah deskripsi saya untuk cara membuat media tanam di lahan ground, penyediaan lahan dan lain-lain perawatan, nanti ada di bawah deskripsi saya ya. Saya mau melakukan ini untuk pengangkatan ke pot ya, untuk bahan geometri. Untuk geometri ini sangat rawan sekali ya, karena tidak bisa seperti bahan baru langsung kita bangkel kita tanam di bak, bisa. Ini daunnya kecil-kecil soalnya. Untuk klorofilnya hijau, daunnya full, tapi tekstur daunnya kecil, bergerigi, batangnya keras. Saya akan melakukan untuk cangkok akar. Oke, seperti apa, saya baru pertama kali ini, dan tadi sempat saya ngobrol-ngobrol sama temen yang sudah senior, sudah lama. Terima kasih untuk Mas Hanafi yang berlama di Sukoharjo Selatan telah memberi tips cara pengangkatan bahan bonsai geometri ini. Beliau pernah juga mengangkat bahan seperti ini, ID geometri, dan tadi saya sempat berbincang-bincang bagaimana caranya. Ini saya mau terapkan dan langsung mau berbagi untuk teman-teman. Tapi ada satu catatan untuk geometri ini ataupun bahan yang lain, ini sama. Untuk cangkok akar biar cepat ada perkembangannya, atas jangan ada yang dicangkok ya. Otomatis kalau atasnya, cabang-cabangnya atas dicangkok, kita mau cangkok di bawah, akarnya berhenti sama cangkokan yang di atas. Nah, jadi untuk pengakaran cangkok akar di bawah nanti akan terhambat oleh cangkokan yang di atas, karena otomatis kalau di atas ini kita cangkok pasti akan keluar akar, dan untuk dicangkok akar di bawah pasti akan terhambat karena di atas sudah keluar akar duluan. Jadi kita biarkan los. Kalau kita mau ada pengangkatan, kita biarkan los aja biar akar cangkok akar ini nanti cepat untuk tumbuh tunas-tunas akarnya. Oke, kita langsung saja mulai pencangkokan akar. Ini saya kasih ground tinggi ya. Untuk fungsinya, untuk bikin ground tinggi ini enaknya kita pas ending pengangkatan ya. Jadi kita enak untuk cangkok akarnya. Kalau kita langsung tanam di tanah untuk pencangkokan akar bisa juga, tapi agak susah ya. Enakan ya di ground sini agak tinggi, jadi bisa kita bongkar tanahnya nanti, lalu nanti kita langsung cangkok. Oke, kita langsung saja ya, coba lihat dulu seperti apa nanti. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman ya. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'll surrender it. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Teman-teman, sedulurku semua, ini ya selesai untuk cangkok. Ini kenapa saya kasih pengupasannya panjang, biar nanti media tanam, media kokopit untuk
media cangkok nanti biar muatnya banyak ya. Biasanya untuk cangkok standar sekian, ini saya kasih panjang biar nanti medianya nyampe bawah banyak ya, dan akarnya bisa full untuk menjangkau ke media cangkok kukupitnya. Ini saya banyak yang saya potong, ada akar-akar seperti ini saya potong ya, tapi untuk jalur nutrisi ke bawahnya masih saya sisakan 5 ya, 1 2 3 4 5 dengan jalur nutrisinya tepat ya, masih. Nah, ini saya potong karena masuk ke dalam tadi agak susah untuk mencangkokannya. Ini jalur nutrisinya dari sini masih ada yang masuk, saya cangkok. Ini juga jalur nutrisinya masih utuh ya, tidak saya potong. Sama seperti ini cuman anak cabang akar saya potong. Untuk nanti plastik mungkin di bawah sini ya, mungkin nanti saya kasih naik ke atas begini. Nah, saya timbun sekian pakai media tanam bekas, media tanam pembongkaran ini tadi, pakai pasir yang bekas ini tadi. Ini steril ya mana ya, kalau bisa ini campur pasir Malang yang halus sama kukupit. Nanti limbahnya sekian kita sayut-sayut ke atas pakai rapiah. Nanti kita lihat ya setelah saya lakukan pembungkusan nanti seperti apa. Dan ini nanti untuk akar-akar ini paling cepat ya keluarnya pasti. Untuk anak cabang ini kan akar dominan, ada anak cabang ya. Nanti ini paling cepat untuk keluar akar, karena jalur nutrisi ini ngasih nutrisi ke atas terus dia turun ke bawah. Paling cepat ini nanti keluar cepat banyak akarnya, karena kemarin saya pernah melakukan untuk cangkok akar bahan bonsai waru juga seperti itu. Yang paling cepat keluar akar yang saya potongi dari anak cabang akar yang dominan cari makanan ke bawah. Ini saya kasih 5 karena untuk mengasih nutrisi daun sebanyak ini ya. Insya Allah nanti pertumbuhan akar di bawah ini akan cepat, dengan satu catatan nggak ada cabang-cabang yang di atas untuk dicangkok ya. Jangan sekali-sekali untuk melakukan cangkok akar untuk pengangkatan bahan bonsai dari ground, jangan lakukan cangkok akar di atas ya, cangkok batang di atas. Soalnya kalau kita cangkok di sini nanti akan keluar akar. Seharusnya akar yang di atas ini nanti sudah tumbuh di bawah, kesetop cangkokan yang di atas. Oke, kita coba ya langsung untuk melakukan pembungkusan seperti apa ini nanti. Sedulur semua, selesai untuk hari ini ya. Cangkok akar, jangan lupa untuk teman-teman, kalau cangkok akar daripada kita nanti resiko, kita kasih pemancang ya dengan bahan dan daun setinggi ini. Kita antisipasi daripada kita nanti musimnya penghujan terus angin mungkin bisa mengakibatkan bahan kita nanti roboh ya. Kita kasih pemancang seperti ini sudah saya kasih seperti ini untuk contoh teman-teman. Nanti kalau sudah akarnya full, usahakan untuk batang sebesar ini ya, besar ini usahakan nanti akarnya sini biar full kelihatan banyak, baru kita eksekusi. Nanti ini gampang ya, mudah kalau eksekusi, kita tinggal ambil tanah di bawah, ini masih kelihatan akar, nanti tinggal potong. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong ini tadi sedikit ya masukan, saya berbagi dari teman senior, saya langsung berbagi untuk teman-teman untuk bahan geometri Black Olive Fujita. Ini untuk ID-nya biasa dipanggil geometri ya. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.